Halo everyone, selamat datang di channel Smart Kimia. Nah, video ini membahas materi kimia, yaitu pembahasan prediksi soal PHB Kimia 2022 kelas 12 yang merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Oke, pada video ini akan dibahas nomor 11 sampai dengan 24. Simak video ini sampai akhir ya. Kembali lagi untuk kalian, lonceng notif dari channel Smart. Kita lanjut ke video pembahasannya. Nah, soal nomor 11. Perhatikan data berikut. Nah, urutan logam-logam tersebut berdasarkan sifat oksidator yang semakin meningkat adalah, nah datanya ya ini adalah reaksi antara logam dengan ion logam. Ya, ada yang bereaksi dan ada yang tidak bereaksi. Nah, kita harus ingat ya konsep tentang deret volta. Nah, ini saya tampilkan ya deret volta, di mana deret volta di sini disusun dari reduksi besar ya, atau yang E0-nya itu lebih negatif ke reduksi yang kecil atau E0-nya yang lebih positif gitu ya. Dimana di sini juga kalian harus ingat tentang konsep di mana logam sebelah kiri pada deret volta ini dapat mendesak ion logam sebelah kanannya. Jadi kalau ada ada logam sebelah kiri ya, sebelah kiri ini mendesak ion logam sebelah kanannya, jika dia letaknya di sebelah kiri ya dari ion logam tersebut, maka dia akan terjadi reaksi. Tetapi jika letaknya itu di sebelah kanan dari ion logam, itu tidak terjadi reaksi. Maka di sini kita bisa analisis ya untuk yang data pertama, yang data paling atas ini ya tidak bereaksi. Nah, berarti SN ya ini letaknya itu bukan di kiri dari SR. Berarti SN ini di kanannya SR karena di sini tidak bereaksi. Maka saya tuliskan di sini ya, di mana SR ya, SN di kanannya. Kemudian data yang kedua, SN plus Pb2 plus ini terjadi reaksi. Berarti SN ini sebelah kirinya dari PD gitu ya. SN ini sebelah kirinya dari PD. Nah, PD. Katakanlah PD saya tuliskan di sini ya. Nah, kemudian SN bisa bereaksi dengan Hg2+. Berarti SN ini sebelah kirinya Hg. Nah, SN sebelah kirinya Hg. Katakanlah Hg saya tuliskan di sini. Ya. Nah, kemudian SR ini tidak bisa bereaksi dengan Rb2+. Berarti SR ini di kanannya Rb. Ya. Nah, Rb, SR ini di kanannya Rb. Berarti Rb sebelah sini. Nah, kemudian Hg ini dapat bereaksi dengan PD2+, berarti Hg ini di sebelah kirinya PD. Hg sebelah kirinya PD. Oke, nah ini adalah urutan ya logam-logam berdasarkan sifat oksidator yang semakin meningkat ya. Oksidator semakin meningkat berarti semakin ke kanan. Berarti urutannya Rb dulu, kemudian Sr, kemudian Sn, Hg baru Pd. Langsung ke soal nomor 12. Oke. Soal nomor 12 diketahui beberapa reaksi sebagai berikut. Susunlah unsur A, B, C, dan D berdasarkan potensial selnya dimulai dari reduksi paling kuat. Oke, kita juga harus ingat ya konsep lagi bahwa logam di sebelah kiri pada deret volta itu dapat mendesak ion logam sebelah kanan. Ini dapat ya maksudnya ya. Oke, nah ada data yang pertama dan kedua ya, di mana ini bisa bereaksi ya, bisa bereaksi. Nah, berarti ya kalau kita menerapkan konsep deret volta ya, nah, katakanlah ini deret volta ya, di mana untuk yang sebelah kiri ya, untuk yang sebelah kiri, nah ini ya dia mengalami reaksi oksidasi. Sebelah kanan ini akan lebih mudah mengalami reaksi reduksi ya. Nah karena pada data nomor 1 ini terjadi reaksi ya, berarti di sini logam A ini dapat mendesak ion logam B. Berarti A ini posisinya itu di sebelah kiri. Nah kalau yang sebelah kiri dia mengalami reaksi oksidasi gitu ya. Berarti A ini mengalami reaksi oksidasi, B mengalami reaksi reduksi gitu ya. A ini oksidasi, B ini reduksi. Nah, berarti urutannya dimulai dari reduksi paling kuat ya. Reduksi paling kuat berarti ini A,
ya. Kemudian B. Lalu lanjutannya B itu bisa mendesak D ya, B. Berarti ini B di data nomor 2 ini letaknya sebelah kiri daripada D. Berarti B dulu baru D. Nah, berarti di sini D ya. Nah, kemudian C ini bisa mendesak A. C bisa mendesak A. Berarti C ini letaknya ya ini di sebelah kiri dari A ya. C ini letaknya sebelah kiri dari A. Nah, berarti di sebelah sini ya. C. Ini oh ini min ya dia ya min. C ini bisa mendesak A. Berarti ini Oke, jadi berdasarkan reaksi nomor 3, nilai E0 dari reaksi tersebut negatif ya, sehingga seharusnya A mengalami oksidasi dan C mengalami reduksi ya. Logam A dapat mendesak logam C dan E0 selnya lebih besar dibandingkan penjumlahan E0 sel reaksi 1 dan 2, sehingga unsur C ini berada di paling kanan. Nah, seharusnya ini E0 selnya itu positif ya, positif. Nah, tapi kan di sini dia negatif ya, negatif. Nah, berarti ini uh, seharusnya A ini mengalami oksidasi, yang C ini mengalami reduksi ya seharusnya ya. Karena di sini dia min ya, min. Nah, kalau di sini dia apa? Plus gitu ya, berarti C ini berada di sebelah kirinya A. Nah, karena ini dia min, berarti yang ini, yang C ini reduksi ya, ya. Nah, kemudian kalau ini positif ya, nah ini positif, C ini reduksi dan A ini oksidasi. Berarti C itu letaknya di sebelah kanan gitu ya. Oke, sehingga urutannya ya di sini ya, A ini lebih besar dari B, lebih besar dari A, lebih besar dari B, lebih besar dari D, lebih besar dari C gitu ya. Ini apa, karena dia nilainya negatif gitu ya. Ini apa, harusnya positif ya. Kalau mau seperti ini harusnya kalau mau yang C itu yang oksidasi, kalau mau C itu yang oksidasi, seharusnya E0-nya ini positif. Tapi karena di sini ya, di sini C E0-nya itu negatif ya, negatif. Nah, berarti di sini dia C-nya ya, C-nya ini yang apa namanya? Mengalami reaksi apa, reduksi gitu ya. Ini oksidasi. Oke, lanjut ke soal nomor 13 ya. Nah, ada dua data, kemudian ditanya berapa potensial standar sel volta yang terdiri dari Ni dan Pb. Oke, ini diminta untuk menentukan katoda dan anoda terlebih dahulu ya. E0 selnya berapa? Oke, untuk menentukan katoda, maka pilih E0 sel yang lebih besar. Maka E0 sel yang lebih besar itu punyanya si Pb, berarti ini katoda gitu ya. Ini anoda. Nah, pada anoda terjadi reaksi oksidasi, tapi datanya ini data reduksi, maka harus kita ubah gitu ya. Sehingga di sini anoda itu kita tuliskan reaksinya itu dibalik ya. Ni menjadi Ni 2 plus 2E. Nah, ini E0-nya sama dengan dibalik ya, positif 0,25 volt. Kemudian yang katoda itu mengalami reaksi reduksi ya. Reduksi berarti ini menjadi Pb, N0 selnya sama dengan min 0,13 volt. Berarti ini tinggal kita coret. Nah, hasilnya adalah Ni plus Pb 2 plus menjadi Ni 2 plus sama dengan positif ya, 0,12 volt gitu ya. Oke, ini saya kira gampang. Kemudian nomor 14. Oke, perhatikan gambar rangkaian berikut. Oke, notasi sel yang tepat untuk sel volta tersebut adalah, oke, di sini ada dua elektroda ya, Zn sama Ag. Nah, kita ingat kembali tentang
deret volta ya, Zn dan juga Ag. Dan Ag, mana ini Ag? Nah, di sebelah kini ya, di mana Zn ini letaknya di sebelah kiri ya, Ag di sebelah kanannya. Berarti Zn ini mengalami oksidasi di anoda. Berarti ini anodanya, ini katodanya. Untuk menuliskan notasi sel berarti kita tuliskan anodanya dulu Zn, kemudian ion dari anoda itu Zn 2 plus, kemudian garis 2 ya, yaitu ion dari katodanya itu adalah Ag plus, kemudian garis Ag. Oke, gini ya. Lanjut ke soal nomor 15. Diketahui potensial elektroda nikel dan timbal berikut ini. Nah, ini soalnya sama ya dengan soal yang ada di nomor 13. Ini ya. Jadi jawabannya sama. Oke, video. Oke, diketahui harga potensial reduksi unsur berikut. Nah, berdasarkan data di atas, perkirakan apakah reaksi redoks berikut dapat berlangsung secara spontan pada keadaan standar. Oke, nah untuk Mg2 plus Cu ya menjadi Cu2 plus Mg. Oke, berarti di sini ya ini Mg ya. Oke, nah Mg ini dia bisa mengalami reaksi oksidasi ya, ya. Berarti ini oksidasi. Karena yang E0-nya itu lebih besar itu di katoda mengalami reaksi reduksi. Berarti ini katoda, ini anoda, sehingga kita tuliskan reaksi anodanya ya di sini ya. Karena datanya ini ada data reduksi, sedangkan pada anoda harus terjadi oksidasi, maka ini kita balik ya, reaksinya menjadi Mg ya, terus menjadi Min ya, E0-nya kita balik yaitu plus 2,38 volt gitu. Kemudian katoda terjadi reaksi reduksi, itu sudah reaksi reduksi, maka Cu maka E0 selnya sama dengan plus 0,34 volt. Oke, ini coret sehingga menjadi Mg2 plus Mg2 plus Cu 2 plus ya menjadi Mg maaf, ini berarti sebentar, ini Mg ya, Mg. Oke, ini 2 plus Cu. Nah, ini E0 selnya itu sama dengan kita tambahkan ya di sini ya. Ini 12 ya. Berarti ini 7, kemudian ini 2 plus ya. Ternyata soalnya ini Mg2 plus Cu. Berarti ini dibalik ya, ini dibalik. Nah, ini menjadi seperti ini ya. Mg2 plus Cu ya menjadi sama dengan yang ada di soal. Nah, berarti E0 selnya awalnya dia positif, sekarang dia menjadi negatif 2,72 volt. Nah, pertanyaannya, apakah reaksi redoks berikut ini berlangsung secara spontan? Karena E0 selnya ini negatif, berarti dia tidak spontan. Jawabannya gitu ya, tidak spontan. Oke, langsung ke nomor 17. Sebutkan minimal 3 contoh penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah ini ada 3 ya, diminta untuk menyebutkan minimal 3. Kita sebutkan di sini ya, ada sel aki, kemudian sel kering, dan juga sel peroksida. Lanjut ke soal nomor 18, jelaskan apa yang dimaksud dengan sel volta primer dan sel volta sekunder. Oke, untuk sel volta primer itu ada sel volta di mana dayanya tidak dapat diisi ulang. Ya, contohnya baterai ya, baterai yang biasa kalian gunakan pada remote dan sebagainya. Sedangkan sel sekunder itu adalah sel volta di mana dayanya dapat diisi. Nah, contohnya adalah baterai yang ada pada HP. Kemudian sel aki itu bisa diisi gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 19. Sel aki disebut juga sebagai sel penyimpan karena dapat berfungsi penyimpan listrik dan pada setiap saat dapat dikeluarkan. Anodanya terbuat dari logam timbal yaitu Pb dan katodanya terbuat dari logam timbal yang dilapisi PbO2. Tuliskan reaksi penggunaan aki dan pengisian aki. Oke, reaksi penggunaan aki ini apa saja? Reaksi pengosongan aki. Nah, ini reaksinya gitu ya. Tinggal nanti dituliskan. Kemudian untuk reaksi pengisian, ini reaksi pengisiannya ya. Ada reaksi di katoda, reaksi di anoda dan juga reaksi sel. Oke. Langsung ke soal nomor
20 ya, bagaimana proses terjadinya korosi. Jadi mekanisme terjadinya korosi atau berkarat ini disebabkan oleh reaksi logam dengan lingkungan di sekitarnya. Reaksi korosi sebenarnya sudah bisa terjadi hanya dengan adanya air dan oksigen saja. Adanya polutan udara seperti ion klorida, gas SO2, H2S debu dan sebagainya ini menyebabkan tingkat korosivitas lingkungan tersebut akan semakin korosif sehingga reaksi korosi akan berjalan dengan cepat dan kerusakan logam akan semakin parah gitu ya. Jadi ketika H2O, O2 ya ini bereaksi dengan baja ya ini akan terbentuk suatu karat ya, suatu karat. Nah, karatnya itu ya bisa kita kenal sebagai Fe2O3 itu ya. Oke, nah ini ada reaksinya. Oke. Nah, lanjut ke soal nomor 21, faktor-faktor yang menyebabkan korosi. Nah, ini sebutkan. Berarti kalian cukup menyebutkan saja yaitu udara atau oksigen, air, larutan elektrolit, permukaan logam yang tidak rata dan juga sebagainya. Lanjut ke soal nomor 22, logam yang paling cepat terkorosi terjadi pada ini semuanya adalah logamnya itu adalah Fe ya, pada deret volta di mana di sini dia logam besi ini ada yang dihubungkan dengan Mg, kemudian dengan Mn, kemudian dengan CR, CR ya, CR itu di sebelah kanannya ini ya, MN ini tidak tersedia di sini, kemudian ini ZN, kemudian ada CU. Nah, jadi ini yang paling kiri, kalian cari yang paling kiri. Nah, itu ternyata adalah MG. Berarti, nah ini adalah nomor 1 gitu ya. Cari yang paling kiri. Nah, untuk CR ini tidak lebih kiri dari MG ya. Oke, kemudian nomor 23, nah bagaimana cara mencegah korosi? Nah, cara mencegahnya ya bisa dengan perlindungan katodik ya, di mana logam besi yang terkorosi itu yang sebelum terkorosi itu dia dilapisi dengan logam yang lain di mana enol selnya itu lebih kecil gitu ya. Kemudian galvanisasi ini juga prinsipnya hampir sama dan juga bisa dilakukan pengecatan. Kemudian jelaskan cara mengatasi korosi. Nah, ini jadi diminta untuk menjelaskan, berarti kalian jelaskan ya di mana logam ya dia yang terkorosi itu bisa dilumuri dengan oli gitu ya. Kemudian bisa juga dibalut dengan plastik dan juga bisa pengecatan gitu ya. Oke, baik, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir, semoga dapat membantu dan jangan lupa untuk kalian tinggalkan like, kemudian komentar jika ada pertanyaan ya atau koreksi boleh silahkan dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Terima kasih. Bye-bye.